Saudara, 27 Desember mendatang, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga telah menyiapkan surat penangkapan dan penahanan jika Firly kembali mangkir. Dan di tengah kasus yang membelitnya, Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Lagi dan lagi, Firly Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melalui kuasa hukumnya, Firly beralasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya menghadiri sidang etik di Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum menyebut permohonan penundaan telah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Ya, hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Namun kenyataan berkata lain. Firly nyatanya juga tidak hadir di sidang etik yang digelar Dewas KPK Kamis kemarin. Meski demikian, sidang kode etik tetap berjalan walau tanpa kehadiran Firly. 12 orang diperiksa sebagai saksi, salah satunya pengusaha Alex Tirta. Saya belum ada konfirmasi kalau akan hadir hari ini atau tidak, saya belum ada konfirmasi. Sidang tetap jalan. Sidang tetap jalan seperti biasa ya. Ya. Polda Metro Jaya telah menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka, yakni pada Rabu 27 Desember mendatang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menegaskan telah menyiapkan surat penangkapan dan penahanan jika Firly kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Panggilan pertama akan kita lampirkan panggil layangan kembali, panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan, ya, pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Di tengah kasus yang membelitnya, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Firly mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri melalui Mensesnek untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Boleh Pak. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2003 dari Bapak Firly Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri sudah 2 kali diperiksa polisi, yakni pada 1 dan 6 Desember lalu. Firly sempat mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tidak terima dengan status tersangka. Namun, gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly ditolak hakim. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu juga telah menyerahkan berkas perkara tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perkembangan informasi soal kasus yang menjerat
mantan Ketua KPK Firly Bahuri akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Kompas TV. Ada dua, yakni Masning Rahmawati di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan juga Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Kita akan ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu bersama Gracia Adur. Masni, selamat siang Masni, kita akan ke Gedung KPK. Masni, Firly Bahuri ini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Lantas, adakah kemudian pernyataan terbaru dari Dewas terkait dengan hal ini, Masni? Iya, barusan saja kita melakukan doorstop atau dari Dewas KPK ini memberikan informasi terbaru kepada awak media, di mana tadi disebutkan bahwa untuk sidang etik Firly Bahuri ini sudah selesai dilaksanakan dan juga sudah ada putusan terhadap Firly Bahuri bagaimana nantinya. Namun untuk putusan ini belum disampaikan hari ini karena dari Dewas ini perlu membuat akan membuat bagaimana putusannya, dan juga nantinya untuk putusan akan dibacakan pada tanggal 27 Desember 2023 jam 11, di mana untuk sidang putusan ini terbuka untuk umum. Dan tadi hari ini dari Dewas KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi pelapor, yaitu Boyamin, Furkan, dan juga Febrianes. Dan dari 3 saksi pelapor yang diperiksa pada sidang etik Firly Bahuri hari ini mentotalkan bahwa ada total 27 saksi yang sudah diperiksa dalam sidang kode etik Firly Bahuri. Dan sebelumnya pun dari kemarin dari Firly Bahuri telah menyebutkan bahwa atau dia menyebutkan dirinya sudah mundur sebagai pimpinan KPK. Namun di sisi lain pun dari Dewas KPK menyebutkan bahwa Firly Bahuri ini masih bagian dari KPK karena dari Kepres sendiri belum keluar bagaimana untuk pemberhentian dari Firly Bahuri, dan juga sidang ini tadi masih berlanjut, dan untuk penyampaian hasil sidang putusan ini akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023. Tadi dari Boyamin atau pelapor sendiri menyebutkan bahwa tadi dia melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan kepada Dewas KPK, dan ini dilakukan untuk mencocokkan dari laporan yang disampaikan oleh Boyamin dengan saksi-saksi sebelumnya. Dan juga dari Boyamin tadi juga menyebutkan bahwa menginginkan untuk Dewas KPK memutuskan langsung bagaimana hasil dari sidang etik Firly Bahuri ini, dan juga tadi juga kita barusan dengar bahwa dari Dewas sudah melakukan atau memberikan putusan terhadap sidang etik Firly Bahuri yang akan nantinya disampaikan pada tanggal 27 Desember 2023. Sudah disebutkan tadi ada total dari 27 orang yang sudah diperiksa dari sidang etik Firly Bahuri ini, di mana kemarin itu Dewas juga memeriksa 12 orang saksi, termasuk dari pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi, sekaligus dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Akan kita nantikan tanggal 27 Desember 2023 bagaimana keputusan dari Dewas KPK terhadap Firly Bahuri ini. Sisko. Nah, kalau dari kemudian yang Anda perhatikan ataupun juga hasil analisa Anda sejauh ini, apakah hasil dari sidang dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri ini akan memutuskan untuk rekomendasinya pemberhentian Firly Bahuri? Iya, dari kita lihat bagaimana jalannya dari kasus ini dan juga sampai sidang etik ini diselenggarakan, hingga saat ini memang Firly Bahuri sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK dan juga menunggu dari Kepres yang akan dikeluarkan, dan juga sidang sudah selesai dilaksanakan. Jika kita lihat memang hasil putusan ini memang akan berpengaruh nantinya kepada Firly Bahuri, apakah memang akan diberhentikan dan juga saklek sepertinya bahwa Firly Bahuri ini tidak bisa lagi menjabat sebagai anggota KPK maupun bagian dari KPK. Namun di sisi lain pun Firly sudah mengundurkan diri sebagai bagian dari pimpinan KPK, dan memang nantinya akan kita nantikan bagaimana putusan dari Dewas KPK yang sehari ini sudah diputuskan namun akan dibacakan pada tanggal 27 Desember 2023. Kita akan nantikan bagaimana putusan dari Dewas KPK yang akan dibacakan pada tanggal 27 Desember nanti jam 11, dan ini terbuka untuk umum dan kita bisa menyaksikan secara langsung untuk keputusan dari Dewas KPK. Sisko. Baik, putusan sudah dikantongi Dewas KPK terhadap putusan dari etik nantinya yang akan menjerat ataupun juga disampaikan dari Dewas KPK ini. Terima kasih Masih Rahmawati. Kita akan ke Gracia Adur yang berada di Polda Metro Jaya. Gracia, selamat siang. Jika Firly ini kembali mangkir pada agenda pemeriksaan pada 27 Desember nanti, penyidik ini dikabarkan siap akan melakukan jemput paksa. Apa kemudian mendasari alasannya, Gracia?
Alasannya agar Firly Bahuri ini tidak kembali mangkir dalam penyidikan dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Meskipun tim penyidik Polda Metro Jaya ini sudah menyiapkan surat penjemputan paksa, tapi ini menjadi opsi kedua karena polisi masih tetap menunggu bagaimana ketersediaan dari Firly Bahuri untuk menjalankan pemeriksaan pada pekan depan, saudara. Sebelumnya, Sisko dan juga saudara, bahwa polisi telah melayangkan surat pemanggilan kedua untuk melakukan pemeriksaan Firly sebagai tersangka, yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Desember jam 10 pagi di Bareskrim Polri, saudara. Dan polisi sudah memastikan mantan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ini sudah menerima surat pemanggilan yang kedua ini pada kemarin pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa polisi ini melayangkan surat pemanggilan yang kedua? Karena waktu itu Firly berhalangan hadir karena ada agenda dan waktunya ini juga bersamaan dengan pemeriksaan sidang kode etik bersama dengan Dewan Pengawas KPK, saudara. Tapi menurut polisi alasan ini dinilai tidak patut dan tidak wajar. Nah, sebelumnya Sisko dan juga saudara, bahwa Firly ini sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali di Bareskrim Polri. Pertama saat ia statusnya masih menjadi saksi, yaitu tanggal 26 Oktober dan juga 16 November. Kemudian pemeriksaan sebanyak 2 kali setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, yaitu tanggal 1 Desember dan juga 6 Desember. Firly ditetapkan sebagai tersangka karena kasus dugaan pemerasan atas mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, yaitu untuk penghentian perkara di lingkungan Kementerian Pertanian, saudara. Tidak dijelaskan ada berapa jumlah ataupun nilai nominal pemerasannya ini, namun terungkap dalam sidang pra-peradilan kemarin bahwa terjadi 5 kali pertemuan antara mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri. Kemudian ada 4 kali penyerahan uang dengan total senilai 3,8 miliar rupiah. Nah, sebelumnya Hakim Tunggal Imelda ini sudah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Firly Bahuri, atas tidak sahnya penetapannya sebagai tersangka karena hanya memeriksa dari aspek formilnya saja, saudara. Tapi dalam proses berjalannya waktu di sidang pra-peradilan kemarin, ini tim kuasa hukum dari Polda Metro Jaya ini menyampaikan ada beberapa hal mengapa Firly ini ditetapkan sebagai tersangka, karena memegang 4 alat bukti, Sisko. Yang pertama adalah berdasarkan dari keterangan saksi, kemudian yang kedua adanya surat perintah penggeledahan dan juga penyitaan, ketiga menemukan alat ataupun barang bukti baru yang ini sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, kemudian adanya kecocokan dengan alat bukti satu dengan yang lainnya, saudara. Kalau dilansir dari Harian Kompas, ini Dirkrimsus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak menyambut baik atas keputusan dari Hakim Tunggal Imelda yang menolak permohonan pra-peradilan dari Firly Bahuri, saudara. Dan ini juga membuktikan bahwa penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik dari Dirkrimsus, kemudian Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, ini telah dilakukan secara profesional, akuntabel, dan juga sesuai prosedur dan bebas dari intimidasi, intervensi, serta campur tangan dari pihak lain, saudara. Dan ada juga tanggapan dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang juga kemarin ikut melihat bagaimana jalannya sidang pra-peradilan kemarin. Ia juga berharap agar setelah putusan ini penyidik dari Polda Metro Jaya segera untuk menahan Firly, alasannya karena telah memenuhi syarat objektif penahanan tersangka di atas ancaman pidana penjara 5 tahun, saudara. Saat ini berkas Firly ini sudah dikumpulkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat lalu, saudara. Dan ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah menunjuk 6 jaksa untuk meneliti berkas dalam jangka waktu 7 hari. Dan berkaitan soal ini, saudara, Firly Bahuri pun juga kemarin sudah menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK dan menyampaikan permohonan maaf, serta sudah menyampaikan surat ini kepada Mensesnek untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan tunggu bersama, Sisko dan juga saudara, nanti akan seperti apa proses penyidikan dari mantan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Semoga pada pekan depan hari Rabu di Bareskrim Polri ini Firly berkenan hadir dalam pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Sisko.
Baik, Gracia, tentunya tanggal 27 Desember nanti, maupun Gracia ataupun juga Masih Rahmawati, ini akan menjadi hari penting bagi Firly Bahuri, baik itu dalam pemeriksaannya kapasitas sebagai tersangka, ataupun juga di etik di Dewas KPK. Kita akan nantikan, pastinya ada upaya kepolisian yang akan dilakukan juga apabila kemudian Firly Bahuri kembali mangkir dari panggilan tersebut. Terima kasih rekan-rekan, Masih Rahmawati dan juga Gracia Adur.